Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghitung UJT menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengklik di sini di data ya teman-teman. Jadi kalian klik data. Nah di sini nanti ada yang namanya data analysis. Nah, kemudian untuk jika Microsoft Excel kalian belum punya data analysis, kita harus menambahkan dulu ya. Caranya seperti ini. Pertama, kalian klik file, kemudian pilih option di sini, lalu add in, klik add in. Nah, untuk di bagian manage ini, pastikan dia itu adalah Excel add-in ya. Nah, seperti ini, kemudian klik go. Lalu untuk add-in available ini, kalian checklist saja yang analyze toolpath. Lalu oke. Nah, kemudian nanti jika sebelumnya itu belum ada tool data analyze, setelah kalian melakukan langkah tadi, itu nanti akan muncul tool data analyze pada data ya. Nah, sebelumnya teman-teman, UJT itu berfungsi untuk apa? Misalkan di sini ya, saya punya data untuk uji yang pertama ini adalah kelas eksperimen, kemudian yang ini adalah kelas kontrol. Jadi kita ingin menguji atau ingin melihat apakah ada perbedaan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol ini gitu ya. Kalau misalnya penelitian kita berhasil, seharusnya itu ada perbedaan nih antara kelas yang sudah kita berikan perlakuan eksperimen dan kelas yang kita berikan yang hanya merupakan kelas kontrol saja. Oke, ini adalah datanya. Datanya berjumlah 45, masing-masing kelas eksperimen dan kontrol sama saja. Caranya begini, pertama, kita klik data analyze-nya, lalu pilih yang uji T ya, T-test untuk tuh sample assume equal variance. Jadi yang sama begitu. Kemudian yang variansnya sama, oke, kita klik oke. Kemudian untuk variabel satu range-nya ini, kita pilih yang eksperimen terlebih dahulu. Tarik saja hingga ke responden ke-45. Kemudian yang variabel range 2-nya itu untuk yang close control ya. Dari responden 1 hingga responden 45. Oke, setelah itu kita checklist bagian labelnya. Lalu gunakan alpha 0,05. Kemudian di sini untuk output option ini kita checklist yang output range. Nah, di sini artinya kita pilih kita ini nanti mau meletakkan hasilnya di mana gitu ya. Misalkan kita pilih di sini ya, teman-teman, di sini. Kemudian oke. Nah, nanti dia akan muncul di bagian sini outputnya. Nah, cara membaca outputnya bagaimana? Ini adalah untuk rata-rata datanya. Rata-rata yang eksperimen, ini rata-rata untuk kelas kontrol ya. Lalu ini varian untuk kelas eksperimen, ini varian untuk kelas kontrol. Kemudian ini derajat bebasnya. Dan seterusnya hingga ke ini adalah T-table ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti kita lihat lagi hasil outputnya itu bagaimana. Kita lanjut saja ke hipotesis. Jadi secara umum hipotesis pada UJT itu adalah yang pertama, H0 nih ya. H0 itu bunyinya begini, tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk H1-nya, itu berarti ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini adalah hipotesis, lalu kriteria penolakannya bagaimana? Kriteria penolakannya, kita bisa melihat nilai P yang di sini, nilai P yang di sini, lalu bandingkan dengan alfa. Alfa yang kita gunakan yaitu 0,05 tadi ya di perhitungannya. Atau kita juga bisa lihat di T hitung yang dibandingkan dengan T tabel. T hitung di sini itu adalah nilai mutlak ya, karena bisa saja nanti untuk perhitungan yang kita dapatkan, itu nanti T hitungnya itu negatif ya teman-teman. Jadi di sini dia gunakan mutlaknya gitu ya. T hitungnya kita lihat yang nilai T start di sini. Lalu T tabelnya itu untuk T tabelnya itu kita bisa lihat di sini, di T critical to tail-nya. Oke. Lalu kita isi saja, misalnya di sini ya, p-value-nya berapa? P-value-nya itu untuk yang ini,
Ini kan sudah pangkat dan minus, itu berarti lebih kecil ya, mendekati 0 ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, tadi katanya apa di kriteria penolakan? Jika nilai P, jika nilai P itu lebih kecil dari alfa, berarti tolak H0. Jika H0 ditolak, H0 ini ditolak, berarti kan kesimpulannya itu ada di H1 ya, teman-teman. H1 itu berarti apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke. Lalu kemudian untuk yang T hitung, misalkan kita mau kriteria penolakannya itu berdasarkan T hitung ya. Jangan lupa ini T hitungnya itu ada nilai mutlak. Jadi kita harus pakai rumus sama dengan ABS, lalu nilai T hitungnya, T startnya. Oke, dapat nilainya 7. Kemudian T tabelnya itu yang ini ya, T critical to tail-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih kriteria penolakannya tadi bagaimana. Kriteria penolakannya tolak H0 jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Nah, kita lihat nih ya, karena nilai 7 ini lebih besar dari 1,988, berarti kesimpulannya itu tolak H0. Tolak H0 artinya, jadi begini teman-teman melihatnya. Jika H0 ini ditolak, artinya H1 yang diterima. Berarti kesimpulannya itu H1 begitu ya. Nulisnya berarti artinya ada perbedaan rata-rata nih. Ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Udah selesai teman-teman hasil uji T untuk yang kelas ini. Kemudian misalkan ya kita mau contoh lagi. Misalkan ini adalah sebuah kelas, namun nanti misalkan ada lagi pengaruh yang lain gitu ya. Kalau misalnya di sini kalian bisa lihat nih ada warna yang berbeda, ada warna orange, biru, dan kemudian hijau. Ini bisa kita satu-satu saja bisa teman-teman. Misalkan gini ya, jika untuk yang kolom berwarna biru, berwarna orange ini itu merupakan kelas eksperimen dan kontrol, tetapi ada pengaruh ini adalah pola asuh orang tua yang otoriter begitu ya. Kemudian yang berwarna biru ini yang pola asuh orang tua, misalkan itu di pola asuh demokratis, kemudian yang hijau ini pola asuh orang tua di permisif. Nah, kita bisa hitung uji tehnya itu nanti satu-satu, tapi nanti kita potong saja angkanya gitu ya di bagian sini. Jadi di sini nanti angkanya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan di pola asuh otoriter ya, ini nilainya sama saja, 42, tapi hanya batas responden ke 15 gitu ya. Sama, tadi hipotesisnya tetap sama, kriteria penolakannya tetap sama, kemudian pengambilan keputusannya tetap sama, lalu caranya juga sama saja, sama kita klik di data, kemudian, sebentar, kita klik di data, lalu di data analyze, namanya tidak bisa. Kita klik di data, kemudian di data analyze-nya yang equal variance ya. Ini pastikan dulu angkanya. Jadi kita cobakan saja dengan cara yang sama. Tadi untuk variabel satu ranknya kita pakai yang nilai eksperimen, kemudian yang selanjutnya untuk yang variabel duanya kita pakai kontrol yang data di kelas kontrol, kemudian menggunakan alfanya 0,05 dan nilai yang dan kemudian ini adalah untuk tempat pengeluarannya diletakkan nantinya. Kemudian oke. Nah, lalu hasilnya langsung muncul nih. Oh ya, untuk misalnya kalian yang bingung, misalkan ini kenapa desimalnya terlalu banyak, kita bisa nanti kecilkan desimalnya di sini. Misalkan kita mau 2 saja gitu ya, biar terlihat lebih rapi dan lebih mudah dimengerti. Nah,
Oh, di sini nih, ini bisa lihat lebih jelas ya, teman-teman. Misalkan ya, kita mau tadi hipotesisnya tetap sama, H0-nya itu berarti tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian H1-nya berarti ada perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kriteria penolakannya yaitu tolak H0 jika nilai P di sini, jika nilai P di sini itu lebih kecil dari nilai alfa, alfanya 0,05. Kemudian p-value-nya kita buat saja sama dengan p-value yang trivial ini ya. Nah, ini kan mendekati 0 ya, berarti P-nya lebih kecil dari nilai alfa. Berarti apa? Tolak H0 yang artinya H1 diterima, yang berarti ada perbedaan. Ya, perbedaan rata. Nah, tapi di sini tadi apa? Untuk kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pola asuh orang tua yang otoriter, gitu ya. Nah, seperti ini. Saya mari cerita saja. Nah, ini ya kesimpulannya. Lalu kemudian misalkan ya, ini teman-teman kita mau untuk yang T hitung. Jadi T hitung tadi kalau misalnya kita pakai kriteria T hitung untuk penolakannya kita pakai yang berdasarkan T hitung. Jadi tadi kan ada nilai mutlak ya, berarti ABS. Bentar, jadi dia pakai nilai, jangan lupa kita mutlak terlebih dahulu. Ini hanya untuk jaga-jaga karena bisa saja nanti perhitungan yang kita dapatkan di angka di data kita itu nanti nilai T hitungnya itu negatif gitu ya. Kita pakai ABS, T hitungnya tadi kita pakai T stat, walaupun ini kita bisa langsung lihat ya sebenarnya tuh ya 13 itu ya tidak negatif, tetapi gunakan saja rumusnya supaya tidak terbalik-balik gitu ya. Kemudian untuk T tabelnya kita pakai T critical totalnya sama dengan 2. Nah, sini kesimpulannya itu sama saja ya teman-teman. Yang perlu kalian pahami adalah kriteria penolakan itu kan ada dua. Ada yang tolak H0 jika nilai yang kita lihat itu adalah nilai P value-nya yang kemudian dibandingkan dengan alfa, atau juga kriteria penolakannya kita bisa pakai nilai T hitung yang kita bandingkan dengan nilai T tabel. Tapi sebenarnya teman-teman, dari dua kriteria penolakan ini, jika kalian sudah dapatkan satu, jika kalian misalkan, ya sudah saya mau coba pakai P value saja bandingkan dengan alfa begitu ya, karena alfa mungkin, angkanya itu kan 0,05, kita bisa langsung lihat saja kalau misalnya dia kurang dari 0,05, dengan angka yang tidak begitu ribet, kita bisa lihat berarti, dia ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, atau mungkin kita mau coba lagi misalkan pakai teh hitung ini, tetap saja itu nanti kesimpulannya itu akan sama saja ya teman-teman. Misalkan jika dia itu nanti ada perbedaan di nilai p-value, pasti jika kita menggunakan standar kriteria penolakan yang menggunakan teh hitung, dia nanti juga akan sama, akan ada perbedaan rata-rata. Jadi tidak akan ada kontradiksi begitu ya antara dua kriteria penolakan ini. Jadi kita bisa bebas memilih yang mana kita mau gunakan dan tidak akan ada kontradiksi kesimpulan yang didapat gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian tuh menghitung, saya mau pakai nilai p-value. Kenapa? Karena di nilai p-value misalkan ada perbedaan nih. Terus kenapa kalian tidak pakai nilai T hitung? Karena di nilai T hitung itu tidak ada perbedaan, sedangkan saya mau penelitian saya itu ada perbedaan. Jadi hampir tidak mungkin kita mendapatkan kesimpulan yang berbeda antara kesimpulan yang menggunakan p-value atau menggunakan T hitung. Jika itu terjadi, bisa saja kita harus cek kembali data kita atau perhitungan kita mungkin ada yang salah begitu ya, karena pengambilan keputusan dengan dua kriteria penolakan, dengan dua pilihan kriteria penolakan, itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Oke, itu ya teman-teman. Itu saja pelajaran kita hari ini mengenai cara mencari, menghitung UGT menggunakan Microsoft Excel ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saja di Instagramnya Konstat gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.